Bela Anies, Yusuf Kala dikepet 3 punggawa Jokowi. Viral, kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, membuat jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk lebaran dan lain-lain. Penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, kembali kena serangan dari orang terdekat Joko Widodo. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Mereka menyebut Anies Gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah khususnya pembangunan jalan. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan. Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Anies bilang, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang, Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km jalan tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis dan menghubungkan mobilitas produk dari sudut-sudut desa ke perkotaan yang membawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja. Sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu 20 Mei. Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipatnya. Bila dibandingkan jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, artinya 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang, kata Anies. Pertanyaan Anies pun direspon oleh 3 orang terdekat Jokowi. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Guru Bajang Zainul Madi. Namun, ucapan Anies justru dibela mantan Wakil Presiden Yusuf Kala jika terang-terangan juga mengkritik pembangunan jalan tol Jokowi. Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, khususnya dalam pembangunan jalan tol, menurut JK, sebaiknya diserahkan saja ke investor atau pengusaha swasta. JK berpendapat,
pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek perbaikan atau pembangunan jalan non-tol. Sehingga harapannya, penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif. Dari anggaran itu jangan lupa sebenarnya, jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu dibikinin investor oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan yang non berbayar, bukan tol. Tegas jika usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur Selasa lalu, seperti ditulis Sabtu 27 Mei. Pernyataan ini, kata JK, bukan semata-mata mendukung apa yang diucapkan oleh Anies Baswedan. Dia bilang perlu ada keseimbangan dari sikap pemerintah dalam menentukan pembangunan proyek infrastruktur jalan. Yang mengetahui banyak hal itu bukan saya, Anies. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol. Perlu, penting, tapi perlu ada keseimbangan juga, keadilan untuk masyarakat, sebutnya. Apabila pemerintah cenderung fokus untuk membangun jalan tol, yang terjadi adalah jalan-jalan non-tol kondisinya memprihatinkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Jokowi selalu menemukan jalan rusak ketika dia berkunjung ke beberapa daerah, sebut saja Lampung hingga Sumatera Utara. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus setuju kita. Kalau nggak ada jalan tol sulit juga, tapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan yang rusak. Sehingga baik yang bisa bayar, baik masyarakat, semua jalan, tegas JK. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala terkait pembangunan jalan tol. Jakarta, Kompas TV. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala terkait pembangunan jalan tol. Diketahui, Yusuf Kala sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan jalan tol yang dibangga-banggakan oleh pemerintah ternyata dibangun oleh investor atau pihak swasta. Tidak semua investor, kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip kompas.com pada Kamis 25 Mei. Menurut Basuki, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah, termasuk jalan tol itu berasal dari berbagai pihak, alias campuran. Headtopics.com. Di antara sumber-sumber dana tersebut, ada dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Mahdi, merespon pernyataan bakal calon Presiden Anies Baswedan terkait jalan non berbayar di era Presiden Joko Widodo yang kalah dari era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tuan Guru Bajang menilai pernyataan Anies tidak tepat bila membanggakan pembangunan di era SBY lebih banyak. Saya punya satu catatan bahwa Mas Anies tidak menyebut, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak disengaja. Mestinya bakal calon presiden beliau menyebutkan secara utuh, kata Tuan Guru Bajang melalui video pendek Senin 22 Mei. Tuan Guru Bajang menilai Anies tidak mengungkapkan seluruh data pembangunan, seperti pembangunan jalan di desa di era Jokowi yang berhasil terbangun 316.000 km selama 9 tahun atau sampai dengan akhir 2022. Mantan Gubernur NTB itu menilai kemakmuran di tingkat desa adalah untuk mewujudkan amanat konstitusi. Karena kemakmuran di desa bisa mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh. Salah satu strateginya mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa. Produksi pertanian kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa harus bisa diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik, ucap Tuan Guru Bajang. Oleh karena itu, mantan politikus Partai Demokrat itu menilai jalan desa memiliki peran yang sangat besar untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.